Matahari Mesir menyengat tanpa ampun. Dr. Amira Hassan menyeka keringat yang pedih di matanya. Lembah para raja menahan napas, saksi bisu kejayaan berabad-abad yang terlupakan. Jantung Amira berdebar di dadanya, seperti genderang yang menggemakan antisipasi yang mengalir di nadinya. Hari ini berbeda. Hari ini, gurun membisikkan rahasia. Rahasia yang hanya bisa dia dengar. Bertahun-tahun penelitian yang cermat, mempelajari gulungan rapuh dan hieroglif yang pudar, telah membawanya ke momen ini. Sebuah makam tak dikenal, tersembunyi di depan mata. Pintu masuknya tertutup oleh pasir waktu yang bergeser. Udara terasa berat dengan beban harapan, tebal dengan debu ribuan tahun. Getaran, bukan sepenuhnya karena panas, menjalar di tulang punggung Amira. Dia berada di ambang penemuan yang akan menulis ulang sejarah. Pintu masuk, ketika terbuka, melakukannya dengan erangan. Seolah-olah bumi enggan melepaskan cengkramannya pada rahasia yang terkubur di dalamnya. Gelombang udara pengap dan apa keluar, membawa serta aroma waktu dan pembusukan. Kegembiraan menyelimuti Amira. Inilah dia. Makam seorang Firaun yang sebelumnya tidak dikenal, keberadaannya terhapus dari sejarah. Tapi mengapa? Mengambil napas dalam-dalam, Amira melangkah ke dalam kegelapan makam yang sejuk. Senternya memotong sinar sempit menembus kegelapan yang menyesakkan, menerangi dunia yang membeku dalam waktu. Hieroglif, cerah dan hidup, meskipun telah berabad-abad lamanya, menari di dinding. Mereka membisikkan kisah tentang seorang Firaun yang terlupakan, seorang penguasa yang hilang dalam bayang-bayang sejarah. Amira merasa ini baru permulaan, awal dari perjalanan yang luar biasa. Lembah para raja lebih dari sekadar kuburan. Itu adalah perpustakaan. Lorong-lorongnya dipenuhi dengan kisah-kisah para Firaun dan pemerintahan mereka. Amira hampir bisa mendengar gema kemenangan dan tragedi mereka, bisikan harapan dan impian mereka, terbawa angin gurun. Dia menggerakkan jari-jarinya di atas hieroglif yang diukir rumit, merasakan hubungan dengan para seniman kuno ini. Mereka bukan hanya gambar. Mereka adalah suara dari masa lalu. Sinar senternya mendarat di sarkofagus besar. Permukaannya diukir rumit dengan gambar dewa dan dewi. Ini bukan ruang pemakaman biasa. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir bangsawan, seorang Firaun yang namanya telah hilang di telan waktu. Udara semakin berat, seolah-olah atmosfer di dalam makam menyadari bobot penemuan itu. Saat Amira mendekati sarkofagus, tangannya gemetar karena antisipasi. Ditutupnya, di tengah sosok Osiris dan Anubis yang dikenalnya, matanya tertuju pada sebuah kartus. Nama di dalamnya mengirimkan kejutan padanya. Akhmose, seorang Firaun yang hanya disebutkan sekilas dalam beberapa teks yang terfragmentasi. Pemerintahannya diselimuti misteri. Mengapa sejarah berusaha keras untuk melupakannya? Dengan hati-hati, dia membersihkan debu berabad-abad, memperlihatkan tulisan di bawahnya. Tulisan itu menceritakan tentang seorang Firaun yang hebat, seorang raja prajurit yang telah menyatukan Mesir hulu dan hilir. Tetapi tulisan itu juga mengisyaratkan kegelapan, sebuah rahasia yang telah dikuburkan bersamanya. Sebuah rahasia yang Amira bertekad untuk mengungkapnya. Tahun itu adalah 1550 sebelum Masehi. Tanah Mesir, yang dulunya merupakan mercusuar persatuan dan kemakmuran, terpecah belah. Hyksos, orang asing dari timur, telah menguasai Mesir hilir. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan kekejaman dan penindasan. Kereta besi dan senjata perunggu, mereka merupakan ancaman konstan bagi cara hidup orang Mesir. Sungai Nil, yang dulunya merupakan sumber kehidupan dan kelimpahan, kini mengalir merah dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Di selatan, di kota Thebes, seorang pangeran muda bernama Akhmose naik tahta. Dia masih muda, namun beban sebuah bangsa berada di pundaknya. Dia mewarisi kerajaan yang kacau, rakyatnya merindukan hari-hari kejayaan mereka sebelumnya. Akhmose bersumpah untuk membebaskan mereka dari Hyksos, untuk mengembalikan Mesir ke tempatnya yang selayaknya sebagai permata dunia kuno. Akhmose bukanlah Firaun biasa. Dia adalah seorang raja prajurit, ahli strategi yang terampil, dan pemimpin yang karismatik. Dia menggalang rakyatnya untuk tujuannya,
menyalakan api pemberontakan di hati mereka. Pemerintahannya menandai awal era baru, masa kebangkitan dan penyatuan kembali. Dia melatih pasukannya, mengadopsi senjata dan taktik Hyksos, membalikan strategi mereka sendiri untuk melawan mereka. Tetapi ambisi Ahmose melampaui medan perang. Dia ingin dikenang sebagai pembangun yang hebat, seorang Firaun yang akan meninggalkan jejaknya di keabadian. Dia memulai proyek konstruksi yang ambisius, kuil dan obelisk yang akan menjadi bukti pemerintahannya dan menenangkan para dewa yang memegang takdirnya di tangan mereka. Dia tidak tahu, tantangan terbesarnya belum datang. Itu tidak akan diperjuangkan dengan pedang dan kereta, tetapi dengan nasib Mesir itu sendiri. Beban tanggung jawabnya sangat membebani pundak Ahmose. Dia adalah orang yang taat, sangat setia kepada dewa-dewa Mesir. Dia mencari bimbingan mereka dalam segala hal, mempersembahkan kurban yang mewah, dan membangun kuil-kuil megah untuk menghormati mereka. Dia percaya bahwa kemenangannya adalah kemenangan mereka, kemenangannya merupakan bukti nikmat ilahi mereka. Tetapi para dewa tampaknya menuntut lebih dari sekadar pengabdian. Mereka menuntut pengorbanan. Suatu sore yang terik, saat Ahmose berlutut dalam doa di dalam kuil Amun-Ra, udara berkilauan. Sesosok tubuh muncul di hadapannya, berselimut cahaya keemasan. Itu adalah Ra, dewa matahari. Kepalanya dimahkotai cakram matahari, tubuhnya memancarkan kekuatan dan otoritas. Ra berbicara tentang ancaman besar bagi Mesir, kegelapan yang menyebar dari timur merusak tanah dan rakyatnya. Kata-kata Ra menanamkan rasa takut di hati Ahmose. Dia telah mengusir Hyksos, tetapi ancaman baru ini tampaknya bahkan lebih berbahaya. Ini bukanlah perang yang bisa dimenangkan dengan pedang dan kereta. Ini adalah pertempuran untuk jiwa Mesir. Untuk mengalahkan kegelapan yang merambah ini, Ra menyatakan Ahmose harus memulai pencarian yang berbahaya. Dia harus menemukan 3 artefak kuno, benda-benda dengan kekuatan luar biasa yang telah dicuri dari para dewa dan disembunyikan di tanah-tanah berbahaya. Artefak ini, Ra menjelaskan, adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan pada Ma'at, tatanan ilahi alam semesta. Kegagalan untuk memulihkan mereka akan berarti akhir dari Mesir seperti yang mereka kenal. Ahmose dihadapkan dengan tugas yang menakutkan ini, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Pemerintahannya, dia tahu, akan ditentukan tidak hanya oleh kemenangannya di medan perang, tetapi oleh keberaniannya dalam menghadapi hal yang tidak diketahui.